Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kalau kalian butuh mobil yang tampak seperti pejabat, ini dia pilihannya. Toyota Camry XV30 tahun 2003. Been a long time I've been waiting for you. I got my feelings up and it's just for you. I just need a little bit of time to breathe in and out. I just need a little bit of time. Jadi ini adalah Toyota Camry generasi kedua yang diluncurkan oleh Toyota di Indonesia dengan kode bodi XV30, dan ini adalah yang varian 3000 V6. Kita mulai dari bagian depannya terlebih dahulu. Di sini dia menggunakan lampu yang masih full halogen, di mana lampu dekatnya masih halogen, lampu jauhnya masih halogen, sennya masih halogen, dan fog lampnya masih halogen. Di sini terdapat grillnya, dan grillnya ini modelnya horizontal dan masih pada bahasa desain Toyota yang angkatan Innova tahun 2005, dan juga mungkin Toyota Harrier itu masih bermiripan yang seperti ini. Di sini ada tempat plat nomor, dan di sini kita bisa lihat kap mesinnya panjang sekali, dan di sini dia masih model washernya yaitu belum yang tersembunyi seperti mobil-mobil zaman sekarang. Kita beranjak ke samping. Nah, untuk di samping dia terdapat lampu sen yang masih di fender, belum di spion. Kemudian ada emblem kebanggaan yaitu V6 yang menandakan bahwa mesin mobil ini berjumlah 6 silinder. Kemudian di sini velgnya sudah diganti oleh ownernya. Asalnya yaitu menggunakan ring 16, dan yang ini sudah dinaikkan sebesar 2 ring. Sekarang dia menggunakan ban berukuran 225 45 R18. Secara tampilan mungkin ini lebih keren, tetapi untuk kenyamanan akan lebih nyaman dengan menggunakan velg standarnya. Di sini dia menggunakan spion yang sudah electric mirror, kemudian juga electric retract, tapi belum auto retract yang mengikuti ke kuncinya. Dia ada window line chrome dan juga handle yang menggunakan chrome. Kemudian ada side body molding juga yang chrome. Kita bisa beranjak ke belakang. Untuk di belakang dia emblemnya lengkap sesuai dengan Toyota pada zaman itu. Ada badge Toyota, kemudian ada Camry, dan ada badge tipenya yaitu 3000 tipe V. Kemudian di sini dia sudah dilengkapi sensor parkir 6 titik, dan mobil ini sudah dilengkapi oleh corner sensor 4 titik juga, di depan ada 2. Kemudian kita lanjut ke bagian mesinnya. Untuk sektor dapur pacu, Toyota menyematkan mesin 3000 cc berkode 1MZ dengan jumlah silinder yaitu 6 dan berkonfigurasi V atau disebut juga dengan V6. Nah, mesin ini bisa mendekat. Mesin ini disalurkan ke 2 roda depan dengan transmisi 4 speed automatic transmission. Oke, assalamualaikum. Jadi begini teman-teman rasanya duduk di sebuah Toyota Camry XV30 tahun 2003 3000 V6. Nah, sebelumnya kita kenalan dengan kuncinya terlebih dahulu. Ini kuncinya sudah diganti dengan pemiliknya. Dia menggunakan flip key, jadi tinggal dipencet saja untuk membukanya. Nah, kemudian untuk bentuk alarmnya seperti ini, yaitu alarm Toyota pada zaman tahun 2003-an awal. Nah, kita nyalakan mesinnya terlebih dahulu. Injak pedal rem dan nyalakan. Nah, untuk bagian door trim, dia dari bagian atas ini sudah soft touch, kemudian bagian tengah dia soft touch. Kemudian untuk bagian yang terkena tangan yang menjadi sandaran tangan dia sudah soft touch, dan ada bagian untuk wooden panelnya di bagian sini. Dan untuk bagian electric mirror dan juga electric retract dia ada di bagian depan, kemudian ada window lock dan power door lock.
Dan keempat jendelanya sudah dilengkapi oleh all auto. Dan kemudian ada lampu di bagian bawah. Dan untuk bagian bawah dari door trim dia sudah panel plastik keras. Kemudian untuk konfigurasi jok, dia sudah full elektrik untuk bagian kanan dan kiri. Dan dua-duanya dilengkapi dengan 8 arah. Bisa untuk recline, kemudian juga untuk sliding. Kemudian untuk head adjuster bisa bagian belakang dan bagian depan. Kemudian, namun untuk perbedaannya, yang bagian pengemudi, dia sudah mendapatkan lumbar support. Sementara untuk yang bagian penumpang belum ada lumbar support. Kemudian untuk bagian atas, dia terdapat lampu kabin yang langsung dipencet di tombolnya, namun masih menggunakan halogen. Dan ada tempat kacamata di bagian tengahnya. Nah, kemudian berlanjut ke bagian tengah. Di sini di bagian tengah, dia belum ada MID. Dia baru ada jam digital, kemudian ada penunjuk outside temperatur, dan ada ini untuk sensor parkir yang 6 titik, di belakang 4 titik dan depan 2 titik. Kemudian untuk head unitnya, dia sudah diganti oleh pemiliknya dengan Android. Kemudian untuk panel AC-nya, dia sudah menggunakan digital, di mana ini dia lengkap dengan arah semburannya, bisa ke kepala, kepala dan kaki, kemudian kaki saja, kaki dan defogger, dan juga untuk defogger depan. Kemudian untuk ada juga defogger belakang tombolnya di sini, dan untuk mengubah sirkulasi angin dari dalam atau dari luar, dan juga ada untuk mengaktifkan dan menonaktifkan AC-nya dari sini. Dan ada untuk tombol mematikannya dan ada tombol untuk auto. Mobil ini sudah dilengkapi dengan traction control dan juga ada mode untuk transmisinya. Jika ditekan ke dalam maka dia power mode, dan jika ditekan keluar dia normal mode. Kemudian untuk storage di sini terdapat laci tertutup yang lumayan besar, kemudian ada juga laci tertutup yang berukuran kecil dan masih terdapat soket lighter. Untuk transmisinya dia masih 4 speed torque converter automatic transmission. Dia masih sangat standar, ada rear, kemudian neutral drive 2 dan mode low gearnya. Ada juga overdrive off-nya, tombolnya di samping sini, dan untuk shift lock-nya dia tombolnya di sini. Kemudian untuk penyimpanan tertutup ada juga di sini dengan 2 cup holder di dalamnya. Dan untuk armrest dia soft touch juga, cuma belum bisa diatur untuk maju mundurnya. Hanya dia 2 level, yang bagian atas dan bagian bawah. Ya, jadi untuk di bagian belakang rasa duduknya seperti ini. Di bagian belakang dia lega sekali. Untuk legroom dia tersisa sekitar 8 jari lebih, mungkin 10 jarian. Dan untuk headroom dia tersisa 4 jarian. Nah, kemudian untuk di bagian kursi belakang dia terdapat armrest yang besar. Terdapat armrest yang besar, dan di dalam armrestnya terdapat cup holder. Untuk posisi duduknya dia sudah cukup rebah, namun ini sepertinya untuk bagian joknya dia tidak bisa diatur. Kerebahannya sudah fix seperti ini, tapi posisi duduknya dia sudah cukup santai, tidak terlalu tegang dan juga tidak terlalu tegak. Maka untuk perjalanan jauh ini bisa dipastikan sangat nyaman sekali. Dan untuk di bagian belakang dia terdapat AC di bagian tengah, namun ini bukan pengaturan tersendiri, hanya mengikuti dengan pengaturan AC di depan. Di bagian door trim dia masih sama seperti di bagian depan. Bagian atasnya dia soft touch, tengahnya soft touch, bagian armrest yang di pintu juga soft touch, dan terdapat saklar untuk power window yang sudah auto. Kemudian untuk di sini juga terdapat asbak, dan ada lampunya juga untuk keamanan pada saat kita membuka pintu di malam hari. Di bagian bagasi dia sudah rapi tertutup dengan cover, sehingga pada saat dia ditutup tidak melukai bagian barang yang terdapat di bagasinya. Dan untuk bagasinya sangat luas sekali, tetapi di sini sudah oleh ownernya ditambahkan subwoofer 10 inch dari Pioneer, dan sudah terdapat lampu yang aslinya ini masih halogen namun sudah diganti oleh LED. Kemudian ban serep dia masih full size dan diletakkan di bagian bagasi mobil. Dia menggunakan 205/60 ring 16, dan velgnya juga masih serupa dengan velg yang digunakan di mobilnya jika keadaan velg dalam kondisi standar. Sekarang kita jalan. Jadi kita mulai berjalan dengan sebuah Toyota Camry generasi kedua XV30 tahun 2003. Dia rem parkirnya ada di kaki. Kita rasakan. Jadi untuk rasa berkendaranya dia cukup halus,
dan ini suspensinya sangat empuk sekali, dan transmisinya juga pengoperannya hampir tidak terasa. Kemudian untuk posisi berkendaranya dia cukup ergonomis ya kalau menurut saya, dimana kita berada pada posisi yang pas. Kemudian juga untuk setir juga pas dari badan dan tidak terasa terlalu jauh. Kemudian untuk visibilitasnya ke depan dia sangat bagus karena kacanya lebar, dan untuk pilar A-nya juga dia sudah dilengkapi dengan suede ya, jadi ini bukan hanya plastik biasa. Kemudian dia pilar A-nya tidak terlalu kecil, dan di sini sudah terdapat cruise control yang masih bisa diaktifkan dan berfungsi dengan baik. Cuma untuk menggunakannya kita harus sambil berada di kecepatan yang cukup tinggi, seperti misal saat kita berada di jalan tol. Kemudian untuk rasa power steeringnya juga dia cukup ringan, dan membawa sebuah Toyota Camry XV30 tahun 2003 ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan ya teman-teman. Jadi kelihatannya mobil ini tuh kan besar, panjang, lebar. Ternyata rasanya tuh tidak lebih berasa besar daripada membawa sebuah Kijang Innova kalau menurut saya ya. Jadi untuk memperkirakan bagian sudut mobil juga tidak terlalu sulit. Kemudian juga untuk rasa mobilnya juga ini cukup nyaman dan tidak keki untuk membawanya ya. Kita rasakan sedikit untuk tenaganya ya. Wah, ini untuk tarikannya sih enak ya teman-teman ya. Ini rasa tarikannya itu mirip seperti mobil saya sendiri, yaitu mobil X-Trail T30. Ini rasanya itu memang tenaga 3000 V6 yang cukup responsif dan linear dari putaran bawah sampai putaran atas. Ya, torsinya cukup. Kemudian juga tidak tiba-tiba menjambak seperti mesin turbo ya. Overall, Toyota Camry XV30 ini sangat cocok untuk Anda yang menginginkan sebuah mobil yang tampak seperti pejabat, interior yang mewah, fitur yang komplit, mesin yang kencang, durable, dan rasa berkendara yang super nyaman. Apalagi harga bekasnya udah terjangkau nih. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Fikri Setiadi agar saya bahagia. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, khususnya Instagram. Terima kasih telah menonton. Listen close, hold me tight, don't let me go. Girl, you know that I'ma want you all my